Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sekalian, baiklah, sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Nah, hari ini masih tentang turunan kedua suatu fungsi, tapi kita akan masuk ke turunan kedua suatu fungsi, tapi khusus ke trigonometri. Oke, jadi untuk bahasan kali ini yaitu tentang turunan kedua fungsi trigonometri, saya akan jelaskan sama kalian, saya akan ingatkan sama kalian turunan yang sudah pernah kita bahas sebelumnya waktu semester lalu sih, yang tentang turunan pertama. Kan ini kita akan tetap membahas turunan pertama. Sin X itu turunan pertamanya adalah cos X. Nah, kalau cos kita turunkan lagi akan menjadi minus sin X. Ingat saja skema ini. Nah, minus sin X ketika kita turunkan, dia akan menjadi minus cos X. Jadi beginilah. Ini adalah dasar untuk sin dan cos. Nah, jadi kalau nanti sebentar sin diturunkan ke cos, sin akan diturunkan menghasilkan cos, kemudian cos akan menghasilkan minus sin, dan minus sin akan menghasilkan minus cos. Urutannya seperti ini. Kalian cukup hafal yang ini saja dulu untuk dasarnya. Oke. Nah, selanjutnya untuk tangan dan lain-lain sebagainya itu nanti saya akan jelaskan penjabarannya. Kita akan ingat kembali, review kembali tentang materi semester lalu. Jadi ingat, jangan lupa sediakan, ingat kembali, buka kembali buku catatan kalian dan kita lihat, kita pelajari kembali tentang turunan fungsi trigonometri. Oke, jadi yang pertama yang akan saya bahas adalah turunan kedua dari jika fungsi X-nya adalah sin X. Sudah tadi dijelaskan di awal, ya kan? Kalau turunan pertama dari sebuah fungsi sin X atau ditulis seperti ini, itu sama dengan cos X. Nah, jadi setelah ini saya sudah bahas sebelumnya kalau turunan kedua itu adalah turunan dari fungsi dari turunan pertama. Turunan kedua adalah turunan dari turunan pertama. Ini D atau D itu artinya turunan dan per dx. Ini sudah paket penulisan yang seperti ini dengan fx begitu. Apa sih maksud saya? Penulisan dari sebuah turunan pun yaitu seperti ini. Jadi kalau misal kalian bingung dengan notasi D atau sebutannya ya notasi D, maka saya bisa menuliskan seperti ini ya. dy dx itu kan sama dengan y aksen, seperti itu. Ini turunan, ini juga turunan. Kalau dia punya huruf D di depannya, berarti dia adalah sebuah turunan. Sama saja dengan F aksen. Jadi sekarang karena ini sudah D ditulis D dan kemudian D juga dituliskan aksen, maka dia akan double. Ya, itulah dia kenapa saya sebut tadi kalau turunan kedua adalah turunan dari turunan pertama. Nah, oke, lanjut. Berbelit-belit. Jadi setelah itu D saya tulis ulang, F aksen X kan sudah tadi, yaitu cos X per dx. Jadi turunannya apa kalau cos? Turunan pertamanya minus sin X. Jadi kesimpulannya turunan kedua dari fungsi fx sama dengan sin X adalah double aksen minus sin X. Begitulah penurunannya. Oke, bisa dipahami? Enggak perlu saya. Oh, bisa. Oke, saya ini berantakan, enggak apa-apa ya, Dix. Biasa. Ini Bu Ani. Kemudian yang kedua, F aksen X, F jika turunan kedua jika fx-nya adalah cos X. Cos X dia adalah, ya sebentar kita cari pelan-pelan ya. Jadi f aksennya apa? Kalau cos turunannya apa tadi di slide sebelumnya? Ayo. Minus sin X. Oke? Nah, minus sin X. Jadi setelah itu kita akan cari turunan kedua atau F double aksen X dengan menuliskan kembali D F aksen X per
dx ya, anggap saja itu rumusnya. Kemudian d kali minus salah d sin x ralat ya, adik-adik, bukan kali. Nah, jadi apa tadi? Turunan kedua, turunan pertama, turunannya lagi apa kalau minus sin? Minus cos x. Jadi begitulah kesimpulannya untuk fungsi fx cos x, dia akan punya turunan kedua yaitu minus cos x. Oke, jadi selanjutnya tan. Yang ketiga, fungsi fx untuk tan x, dia turunannya. Oke, saya tulisanku, aduh, ini resikonya kalau misal nanti sebentar kalian cuman lihat powerpointnya, misal pasti bingung, pasti dipikir apa itu tulis si buah nih. Nah, oke, lanjut ya. Jadi itu selanjutnya f aksen dari tan apa? Ingat, buka kembali catatannya. Turunan pertama dari tan adalah tan x apa yuk? Sekan pangkat 2 x. Oke. Sekan pangkat 2x. Kemudian turunan kedua dari tan, yaitu turunan pertama dari sekan, langsung bilah per dx sama G sih. Jadi turunan keduanya apa? Kalau ada pangkat 2 begini, turunkan ke depan 2-nya, terus sekan x nya, kemudian sekan diturunkan jadi apa? Sekan diturunkan jadi sekan x kali tan x. Oke, ini dx nya sudah jangan ditulis lagi ya, karena dia memang sepaket untuk sebuah turunan. Selesai ya, sudah. Lebih ya, kalau saya kalau lihat Kak begini pasti gatal kalau mau kali masuk ya. Sekan pangkat 2 x dikali tan x, yang bisa dikali cuman sekan, sama bisa juga sih. Ya udahlah begitu nih. Oke, jadi turunan kedua dari fungsi tan x double aksennya adalah 2 sekan pangkat 2x tan x. Mohon dipahami tulisanku. Oke, number 4. Untuk fungsi fx sama dengan kotangan x, ya turunannya adalah turunan pertama dulu, yaitu apa? Kalau kotangan, buka catatan, ayo minus cos sekan pangkat 2x. Nah, ini sekarang kita akan turunkan lagi dia menjadi d minus cos sekan pangkat 2x. Saya tulisanku per semua dx sama dengan apa turunannya? Minus 2 nya ke depan, kemudian tulis ulang kosekannya, kemudian turunkan lagi kosekan itu. Kosekan itu turunannya apa yuk? Kosekan minus kosekan x kali kotangan x. Ya, cocok ya. Iya, insyaallah. Jadi minus kali minus positif 2, kosekan kali kosekan pangkat 2x kali kot x. Nah, kotangan x tulisanku mohon dipahami ya. Oke, dilanjut sudah. Ini dia untuk yang bagian ketiga dan keempat. Saya simpulkan dulu. F double aksennya adalah muat kipas teh 2 kosekan pangkat 2x kotangan muat. Oke, thank you. Oke, yang terakhir yang kedua terakhir, number 5, tentang jika fx-nya adalah sekan x. Jadi
Pertama seperti itu tadi, kita turunkan dulu f aksen x-nya menjadi apa? Turunan kedua, turunan pertamanya sekan apa, Nana? Sekan x kali tan x sudah tadi toh sebelumnya, yang di awal waktu ini baru-baru yang kerja tan kan sudah dibilang kalau sekan turunannya ini ya. Kemudian turunan kedua. Nah sekarang kita akan tulis dulu baru menjelaskan info ini per dx. Aduh, tulisan. Oke. Kalau turunan dari sekan tan x tan x, kalian harus ingat kembali rumus UV. UV untuk perkalian. UV untuk perkalian bisa terbalik, bisa UV aksen ditambah U aksen V. Terserah. Yang jelas begini bentuknya. Bisa duluan karena dia tidak berpengaruh meskipun terbalik karena dia tambah begitu loh. Oke, jadi yang jadi U adalah sekan, yang jadi V adalah tan. Jadi sekarang turunan dari sekan apa tadi sudah dijelaskan. Karena U aksen dulu berarti turunan dari sekan adalah itu yang di atas tadi lagi ditulis ulang, X tan X dikali V saja tan X. Nah, tulisan U ditambah U sekan, kemudian turunan dari tan apa tadi? Sekan pangkat 2 X. Ya udah, jadi ini dia hasil turunannya. Aku rasa ganti tulisan. Oke. Kali masuk ini bisa dikali masuk karena sama-sama punya tan, jadi sekan X tan pangkat 2x ditambah ini sekan pangkat 3 karena ada satu di luar, ada satu di dalam, dua di dalam. Sekan pangkat 3x sama dengan kalau gini bisa kasih keluar sekan di luar, sudah dikasih masuk. Tadi dikali masuk untuk tan saja, dikasih keluar lagi sekan karena sama-sama punya sekan, bisa keluar satu sekannya, jadi di dalam sisa tan x ditambah ini masih sisa 2 sekan 2x. Oke, ini dia kesimpulannya. Jadi turunan kedua dari sebuah sekan adalah sekan kali tan ini pangkat 2x ditambah sekan pangkat 2x begini. Oke, kira-kira kalau di sini aku tulis nomor 6 muat ke? Muat. Oke, baiklah, lanjut ke yang terakhir itu yang ke-6. Fx nya itu kosekan x. Oke.
kosekan X. Jadi kita turunkan seperti biasa, turunkan yang pertamanya dulu. Dia akan menjadi apa? Minus kosekan X kotangan X. Kalau belum dihafal, silahkan kembali ingat-ingat catatannya. Kemudian f double aksen X nya sama dengan D minus kosekan X kali kotangan X per dx. Oke. Nah, turunan dari ini seperti biasa, seperti kemarin slide sebelumnya, UV nya kita gunakan lagi. Kosekan adalah U, kotangan adalah V, berarti U aksen V ditambah UV aksen, seperti itu. Jadi yang mana yang jadi U aksen? Kosekan, turunan dari kosekan itu di atas lagi tadi, tapi karena dia minus berarti minus kosekan X, atau kalau bisa lebih baik kayaknya kita pisahkan dulu kosekannya, minusnya maksud saya, jadi dia taruh di luar. Nanti kita akan mengerjakan yang di dalam saja. Jadi kosekan X kali V, kosekan X kali kotangan dulu, itu turunan pertamanya, terus dikalikan dengan V saja, berarti kotangan X ditambah dengan U saja minus, tidak usah pakai minus tadi karena sepakat kalau kosekannya minusnya saya taruh di luar, berarti langsung saja ke hasilnya, berarti kotang U saja, berarti kosekan saja. Fokus ya adik-adik, minusnya sudah tidak dipakai dulu untuk sementara. Kemudian turunan dari kotangan tadi kemarin minus ya, iya minus kosekan pangkat 2x, begitu. Oke. Setelah itu minusnya bisa sebentar kita selesaikan. Jadi ini dikali masuk kotangan dengan kotangannya bisa menjadi 2, jadi kotangan pangkat 2x ditambah ini bisa jadi kurang, kenapa? Karena ada minus di dalam kurung, jadi minus kosekan pangkat 3. Oke, udah. Jadi sekarang kita bisa gunakan tanda kurangnya, kali masuk maksud saya. Jadi sisa minus kosekan X kali kotangan pangkat 2x ditambah, karena sama-sama kurang, kosekan pangkat 3x. Oke, nah keluarkan kosekannya, kosekan X ya, kosekan tidak salah aja. Minus tadi ini di sini. Turunan dari kosekan saja kan sudah minus, ini di sini. Aduh. Berarti double minus ya. Berarti sebentar ini sudah hilang tambah. Jadi sekarang hasilnya adalah kosekannya dikeluarkan, kemudian di dalam sisa kotangan pangkat 2x ditambah kosekan pangkat 2x. Ini dia turunannya. Jadi turunan kedua dari fungsi kosekan X, turunan keduanya adalah kosekan X dikali kotangan pangkat 2x ditambah kosekan pangkat 2x. Kalau siapa tahu dapat yang tertukar tidak apa-apa jika sama aja deh. Oke, makasih. Oke, baiklah, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga kalian paham. Sekali lagi kalau tidak paham silahkan ditanyakan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.